Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mustiadi, mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Poso. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BED 3 di UIN Datuk Karama Palu dengan nomor peserta 382105013125. NIM 25172263. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 September 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Poso. Praktik pembelajaran akan saya laksanakan di kelas 3 dengan materi Quran Surah Al-Falaq. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Alhamdulillah. Pak Guru sering sampaikan sebelum masuk ke kelas tentunya kita harus sarapan dulu. Jangan sampai tidak sarapan. Karena kalau kita sarapan tentu ada tenaga untuk belajar. Tapi kalau kita tidak sarapan dulu maka kita tidak ada tenaga untuk belajar. Baik, sebelum kita belajar tentunya kita berdoa ya. Akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Oh ya, silakan ketua kelas. Pimpin doa dulu sebelum belajar. Sudah berdoa dimulai. Alhamdulillah kita telah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah SWT dalam menuntut ilmu. Sebelum kita belajar, Pak Guru mau absen dulu. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Ya, yang saya sebut namanya ini silakan angkat tangan dan sebut hadir ya. Nomor 1, Ahlam Fahira Az-Zahra. Tidak hadir. Sakit ya. 2, Andi Nurhan Akbar. Oh iya, alhamdulillah. Arya Albani. Hadir. Sakit? Oh iya. Arya Wiraga. Alhamdulillah hadir. Mufia Ramadhani. Iya.
Sofi Al-Latifah. Alhamdulillah. Jadi yang tidak hadir ada 2 ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar materi surah Al-Falaq. Apa? Surah Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Tapi sebelum kita lanjut ke materi surah Al-Falaq, masih ada yang ingat tentang pelajaran kita yang dulu? Siapa? Saya. Oke, coba. Apa pelajaran kita minggu lalu? Materi kita minggu lalu adalah surah Anas. Anas artinya manusia. Anas menjelaskan tentang perlindungan atau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Masih ada? Tidak. Tepuk tangan buat ketua kelas. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan surah Al-Falaq, Pak Guru mau bacakan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Pak Guru bacakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu melafalkan dan membaca surah Al-Falaq dengan tartil, merasakan keagungan Allah sebagai Tuhan yang menguasai subuh. Kedua, mengartikan dan menghafalkan surah Al-Falaq, memahami setiap ayat sebagai permohonan cinta agar dilindungi dari kejahatan. Yang terakhir, menjelaskan makna dan hikmah surah Al-Falaq, yaitu rangkaian pembelajaran yang akan kita lalui ke depan. Baik, kita akan lafalkan bersama surah Al-Falaq. Pak Guru pandu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, itu lafal daripada surah Al-Falaq. Jadi tujuan pelajaran kita nanti akan membaca dan menghafal ya. Tentunya kita hafal per orang ya. Ya, ayat 1 siapa yang sudah hafal? Coba dari sini. Qul. Ayat 2. Kita lanjut ke lafal tadi. Pak Guru yang tunjuk, kalian yang baca. Dimulai dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillah. Ya.
itu kita melafalkan atau membaca ya. Jadi tadi Pak Guru dengar masih ada yang qalqalahnya tidak keluar. Jadi huruf qalqalah itu ada di terakhir huruf qaf itu huruf qalqalah. Jadi bunyinya seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, dipantulkan. Begitu juga huruf ba. Min syarri ma khalaq. Huruf ba di sini ya, tadi huruf qaf. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke, itu huruf qalqalah dipantulkan. Ya. Sudah melafalkan tadi surah Al-Falaq. Nah, sekarang kita akan membaca terjemahan atau arti surah Al-Falaq. Ya. Surah Al-Falaq ayat 1 artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ya. Jadi itu ayat 1. Ayat 2 artinya dari kejahatan makhluknya. Ya, ayat 3 dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat 4 dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul tali. Ayat kelima yang artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, itulah arti daripada surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Falaq ini intinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anakku sekalian, setelah kita membaca arti daripada surah Al-Falaq, nanti kita akan mencari 4 pokok poin perlindungan dari ayat tersebut. Nah, sekarang kita akan bentuk kelompok 4 kelompok. Sekarang kita akan bentuk kelompok 4 kelompok. Di sini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, kita bentuk kelompok. Dimulai. Ya, pindah dari sini. Ini di sini ya. Ya, 4. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sekarang Pak Guru akan bagikan buku paket ini. Silakan buka halaman 26 ya. Kemudian baca arti daripada surah Al-Falaq. Halaman 26 ya. Ya, silakan dibuka halaman 26. Oke, boleh bergabung 3 orang di situ. Ini siapa namanya ini? Situ bergabung ya, 3 orang. Oke, dipahami artinya ya. 26. Ini ya. Oke, silakan kalian mencari nanti di situ ada 4 poin perlindungan di surah Al-Falaq ini. Baca ya. Membaca arti daripada surah Al-Falaq. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD lembar kerja ya. Akan menyimpulkan apa yang kalian dapat di surah Al-Falaq itu. Kejahatan, ada 4 kejahatan di surah Al-Falaq untuk kita berlindung. Nah, silahkan cari. Kelompok 2 tadi ini. Ada kertasnya tadi. Kelompok
Oh ya, ini. Siapa tadi membaca? Kelompok. Nah, ini kelompok 4. Oke. Kelompok 4. Oke, sudah? Sudah ya, sudah Pak Guru bagikan. Silakan kalian tulis di ayat kelompok 1 mencari perlindungan dari ayat 2 ya. Kelompok 2 mencari perlindungan ayat 3. Ayat kelompok 3 mencari perlindungan di ayat 4. Nah, kelompok 4 mencari perlindungan atau pertolongan dari ayat 5. Silakan. Tulis ya. Ya, silakan dibaca ya. Materi surah Al-Falaq dan artinya. Ya, baca bersama-sama di sana. Bentar baca. Ya. Ya, baik. Sudah selesai semua? Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang tugas kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian per kelompok ya. Oke, baik, saya akan panggil kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ayat 2 tentang kita disuruh berlindung dari kejahatan makhluk. Luar biasa, tepuk tangan buat. Ambil ya. Luar biasa. Kelompok 2. Silakan maju mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Baik, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ayat 3 tentang berlindung dari dari malam apabila gelap gulita. Bagaimana? Kelompok 2. Ya, sekarang Pak Guru panggil kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir. Ya, tepuk tangan. Ya, sudah kita dapat beberapa kejahatan dari surah Al-Falaq. Kita mulai dari kejahatan tersebut. Baik, sekarang Pak Guru akan panggil kelompok 4. Baik, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan bahwa di ayat 5 kita kami disuruh menyuruh berlindung dari orang yang berbeda dari Oke. Luar biasa. Kelas 3 ya. Ada yang belum ini? Baik. Terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan dan sudah bisa memahami ya beberapa kejahatan yang ada di surah Al-Falaq itu, dan kita disuruh berlindung dari kejahatan tersebut. Baik anak-anak sekalian, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyelesaikan tugas. Alhamdulillah sudah paham semua ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4.
Nah, kesimpulan yang kita ambil dari surah Al-Falaq ini, bahwa kita itu dianjurkan atau disuruh untuk berlindung dari segala kejahatan makhluknya. Bahwa yang melindungi dan yang bisa menolong kita adalah hanya Allah. Nah, kita tidak boleh minta pertolongan atau perlindungan dari selain Allah. Akhirnya kita menjadi orang syirik. Ya, baik anak-anakku sekalian, hikmah ini kita terapkan di keseharian ya. Dan jangan lupa dan sering-sering kita membaca surah Al-Falaq sebagai perlindungan diri kita ya. Itu surah An-Nas dan surah Al-Falaq itu dua surah perlindungan untuk diri kita. Karena pada saat itu Rasulullah pernah terkena sihir ya, sehingga turun surah ini, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq, sehingga Rasulullah SAW pada saat itu sakit dan sembuh dengan ayat tersebut. Baik anak-anakku sekalian, sudah selesai pelajaran kita, maka tentunya kita menutup pelajaran ini dengan membaca surah Al-Fatihah sama-sama. Semoga dengan surah ini kita mendapatkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari ta'awuz dan berbasmalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita telah menyelesaikan pelajaran. Dan apabila ada kata-katanya Pak Guru yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Pak Guru akhiri, Burung Irian, Burung Cindrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.